Makanya untuk menjadikan diri kita hamba yang memiliki hati yang istiqamah, kita perlu amalan-amalan teman-teman. Apa saja amalan-amalan yang membuat hati kita istiqamah? Dan diantara yang paling pertama, hati ketika ingin istiqamah dibersihkan dulu dari penyakit. Makanya Rasulullah itu ketika kemudian dia mau balik di masa-masa usianya, usia kecilnya, sebelum beliau balik teman-teman, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kejadian syaqqus sadar, pembelahan dada. Kenapa? Karena setiap bagian dada manusia teman-teman, itu ada bagian-bagian terkotor yang dipenuhi dengan dosa. Makanya Nabi sebagai manusia biasa dibelah dadanya, lalu dikeluarkan bagian-bagian kotor di waktu beliau masih kecil sebelum balik. Menandakan apa teman-teman? Menandakan kita semua ini yang hadir hari ini, yang hidup hari ini, tidak ada yang bisa mengangkat tangan lalu mengatakan, Ustadz, saya hatiku paling bersih. Tidak ada. Bahkan kalau Ustadz, bahkan kalau kiai, bahkan kalau hafidh Quran, bahkan kalau dia orang yang menghafal kutubut tis'ah dalam ilmu hadis, nggak ada yang jamin hatinya. Makanya ini PR sampai mati. Akhir. Kalau lolos, dibangkitkan, diundang jalur khusus. Namanya nafsul mutmainnah. Ayatnya surah Al-Fajr. Kalau lolos, selama hidup tidak pernah punya penyakit hati, nanti dibangkitkan jalur undangan masuk surga Al-Fajr. Di akhir ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang teman-teman? Kenapa jiwanya tenang? Karena selama hidup dia memperbaiki amalan-amalan yang membersihkan hati. Makanya dipanggil lewat jalur undangan khusus. Siapa yang punya jalur undangan khusus teman-teman? Bukan hanya orang sholat, bukan, banyak amalan-amalan, bukan hanya orang jihad, bukan teman-teman. Di antara amalan yang Masya Allah nanti dibangkitkan pada hari kiamat dan punya jalur khusus, jalur undangan, dia masuk surga tanpa azab, dia masuk surga tanpa hisab, adalah orang yang bersih hatinya. Makanya dinamakan nafsul mutmainnah. Yadkhulu min hadzal bab, kata Rasulullah, akan masuk dari pintu ini rajulun min ahlil jannah, orang yang akan dijamin masuk surga. Yang keluar teman-teman bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abdurrahman bin Auf yang begitu banyak sedekahnya di jalan Allah, bukan Khalid ibn al-Walid yang dijuluki pedangnya Allah, Saifullah. Yang keluar teman-teman orang yang tidak dikenal. Lalu kemudian dalam hadis diceritakan bahwa menetes dari wajahnya air wudunya. Dan keesokan harinya Nabi mengatakan lagi, yadkhulu min hadzal babi rajulun min ahlil jannah. Masuk dari pintu ini orang yang dijamin masuk surga. Abdullah ibni Amr ibni As penasaran siapa dia. Maka dia membuat cara agar dia bisa mengetahui amalannya. Coba lihat, ini penting. Amalan penduduk surga. Maka dia datangi orang itu sampai ke rumahnya, dia ikuti. Lalu dia sampaikan sama orang itu, saudaraku, bolehkah jika engkau mengizinkan saya menginap di rumahmu? Lalu orang ini bertanya, ada apa? Kenapa dengan dirimu? Subhanallah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya lagi sedikit ada masalah dengan keluarga saya. Padahal ini Abdullah bin Amr bin As tidak berbohong, karena memang tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Betul atau tidak? Jadi teman-teman, lihatlah para sahabat, dalam mencari amal saja mereka masih menjaga diri untuk tidak bohong. Nah, inilah dinamakan permainan kata. Tidak bohong kan? Saya ada masalah. Semua keluarga punya masalah? Punya. Diizinkanlah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena dalam adab bertamu teman-teman, ini juga jadi ilmu buat kita. Adab bertamu itu 3 hari teman-teman. Setelah itu tahu diri kita. Entah cari tempat tinggal atau entah minta izin, menyebutkan apa alasannya. Ana izin minum, bismillah. Berapa hari? 3 hari. Apa yang kemudian ditanyakan ikhwas sekalian? Ini coba ambil ibrah dari kisah ini. Ana yakin mungkin antum sudah pernah dengar.
Lalu kemudian ditanyalah. Ya. Setelah 3 hari dia merasa sholat saya lebih baik, baca Quran saya lebih baik. Gak ada amalan yang spesial 3 hari teman-teman. Bertamu di rumah, menginap. Dan memang diniatkan untuk mencari tahu apa amalannya. Maka kemudian ikhwan, orang ini Abdullah bin Amr bin As mengatakan secara jujur, saudaraku, sebenarnya saya tidak ada masalah yang besar yang membuat saya harus menginap di rumahmu. Tapi Rasulullah mengatakan akan masuk dari pintu ini orang yang dijamin masuk surga. Dan seluruh kita sahabat Nabi yang ada di tempat Nabi waktu itu bersama Nabi, itu melihat engkau lah yang masuk, dan di hari esoknya engkau lagi yang masuk. Apa amalanmu? Kata sang sahabat ini teman-teman, ya, beliau mengatakan, amalanku sesuai yang kamu lihat. Ya. Apa yang kamu lihat itulah amalan saya. Abdullah bin Amr bin As mengatakan tidak ada yang spesial dari amalan itu. Dia katakan itulah amalan saya. Amr bin As memperlihatkan wajah sedih ke orang ini. Maka dia mengatakan, kalau begitu saya izin pamit pulang. Perjalanan menuju pintu tempat keluar diantar oleh sahabat ini. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, saudaraku, sebelum tidur saya berdoa pada Allah. Di antara doa saya, ya Allah, maafkan semua orang yang menzolimi saya. Dan maafkan saya atas setiap kezaliman saya kepada setiap orang yang saya zalimi. Setiap menjelang tidur saya selalu mendoakan orang yang menyakiti hati saya. Dan saya selalu minta kepada Allah agar tidak ada penyakit hati yang ada di dalam hati saya. Disitulah mata Abdullah bin Amr bin As berkaca-kaca teman-teman. Melihat ternyata amalan ini amalan yang subhanallah kelihatannya sederhana, tapi luar biasa pahalanya di sisi Allah. Menunjukkan teman-teman, hati yang tenang di dunia akan membuat orang matinya husnul khotimah. Kalau matinya husnul khotimah, membuat dia dibangkitkan dengan jalur yang namanya nafsul mutmainnah. Yang kalau dia lolos di jalur nafsul mutmainnah, maka itulah orang-orang yang didoakan, ya, mendoakan dirinya ketika dia mau masuk surga teman-teman. Ayatnya dalam Al-A'raf, saya bacakan. Wa naza'na ma fi sudurihim min gil tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lihat perjalanan mau mudah masuk surga. Kalau kita ambil dari sahabat ini, bersihkan hati. Meninggal husnul khotimah, dijamin masuk surga dengan bersihnya hati. Orang yang bersih hatinya meninggal masuk surga teman-teman. Meninggalnya husnul khotimah. Inilah yang didoakan Nabi Ibrahim dalam Asy-Syu'ara, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan keluarga. Illa man atallah, kecuali yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang tenang. Hidup dijamin surga sahabat ini karena hatinya bersih. Ibrahim berdoa agar meninggal dalam keadaan hati tenang, qalbun salim. Kalau sudah meninggal husnul khatimah, qalbunnya salim, maka matinya husnul khatimah. Kalau kemudian dia meninggal selama hidup tidak punya penyakit hati, berdoa dengan doa Nabi Ibrahim sehingga qalbnya, hatinya menjadi hati bersih, masuk surganya lewat jalur namanya nafsul mutmainnah al-fajr. Kalau pas mau masuk surga, ketika mau melangkahkan kaki ke surga, ikhwas sekalian, tidak masuk dia ke surga. Ini ada akhwat di bawah ya. Tidak masuk dia ke surga ikhwas sekalian, kecuali amalannya ada dalam Al-A'raf. Jadi kalau kita mengambil kisah 4 urutan kisah ini teman-teman, semua tentang hati bersih. Mulai dari hati bersih, doa Nabi Ibrahim minta qalbun salim, kemudian nafsul mutmainnah al-fajr, sampai di surga pun teman-teman. Mau makin masuk surga ini, lengkap nih amalan, sudah makin dihisap, mau makin masuk. Apa kata Allah? Wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Kami cabut dulu semua penyakit hatinya. Dicabut dulu semua penyakit hati.
Mungkin kamu punya masalah dengan dia, dengan dia, dengan dia. Memang amalan bagus, tapi dulu ada hasad, dulu ada iri, dulu ada merasa sesuatu dengan saudaranya, maka tidak diinjakkan dia surga kecuali Allah sudah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Al-A'raf. Tajri min tahtihimul anhar. Ketika mereka mau masuk surga, teman-teman, dicabut dulu semua penyakit hati. Masuklah mereka ke dalam surga, dialirkanlah sungai di bawah-bawah kaki mereka. Maka mereka pertama kali mengatakan, semua kita, mudah-mudahan kita termasuk yang mengatakan ini. Wa qalu, ketika sudah dicabut penyakit hati, sudah berada dalam surga, mengalir sungai di bawah, maka mereka mengatakan, ini Al-A'raf. Wa qalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang memberikan kami hidayah ini. Hidayah di hati ini. Inilah yang dinamakan iman. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan dapatkan hidayah ini laula an hadana Allah, kalau Allah tidak berikan hidayah ini. Jadi bayangkan teman-teman, mulai hidup sampai masuk surga pun yang namanya penyakit hati harus dibersihkan.